selaku pengamat sosial dari kawan-kawan akademisi juga. Pak, kalau dilihat itu menariknya sebenarnya bukan atraksinya ya sekarang ini, tapi sepertinya jor-joran atau saingan sound-sound besar, sound-sound yang bertingkat. Tapi kenapa kok justru masyarakat ini suka gitu loh, Pak Novi? Ini sebenarnya fenomena apa yang muncul di masyarakat kita ini, Pak Novi? Terima kasih Mbak Tias dan juga Pak Ibtu Indrayana ya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata psikologi atau maksud saya sosiologi, bahwa ini adalah fenomena sosial atau yang paling lebih sering kita ungkap namanya adalah tren viral. Kalau bahasa Jawanya adalah usum-usuman. Nah ini kita kaitkan misalkan ketika zaman usumnya ake, semua orang berburu ake, semuanya ake. Kemudian ada lagi misalkan usumnya truk minison, usumnya kembang apa kemana, itu juga gelombang cinta. Termasuk sekarang adalah trennya usum yaitu battle sound. Sehingga ketika namanya usum itu adalah semua tiba-tiba pengen banter-banteran sound. Kemudian ini hampir di Blitar misalkan, ternyata Tulungagung, Kediri, hampir seluruh sekitar Jawa Timuran ini menjadi tren. Itu namanya tren viral. Dan suatu saat akan berubah lagi trennya, apalagi itu terus mengalami suatu perubahan. Dan itu hal yang sangat wajar. Yang jadi masalah ketika tren ini dilaksanakan pada saat karnaval, kemudian mengganggu ketertiban masyarakat. Ini menjadi suatu persoalan. Kemudian kita melihat pada kegiatan karnaval, filosofi dan maknanya apa? Sebenarnya adalah memperingati kemerdekaan kita. Betul. Sehingga di sana tentunya yang paling banyak dominan digaungkan suaranya adalah suara lagu-lagu nasionalisme. Harusnya lagu-lagu kemerdekaan untuk membangun semangat masyarakat. Apalagi dengan suara getar, dernya kan membangkitkan membakar semangat ya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Tapi kita cukup prihatin ketika ini yang ditampilkan suara ternyata musik-musik barat malah lagu-lagu Korea, lagu-lagu luar negeri yang ternyata malah ada kesan DJ, kemudian menampilkan sosok tarian-tarian yang tidak cocok dengan budaya kita. Bukan budaya timur ya. Kalau kita ingin kembali pada filosofi kegiatan karnaval, tentunya harapan kita apa? Lagu-lagu nasional didominankan, kemudian pakaian adat, tarian-tarian, budaya adat Nusantara ditampilkan. Tapi sekarang kan sudah kayaknya minim banget ya Pak ya. Nah ini keprihatinan kita bersama. Yang minim tentunya bajunya sekarang Pak. ini dampak karena yang nonton juga anak kecil. Berbagai lapisan ini usia. Pengaruh sangat-sangat menjadi perhatian kita bersama. Tapi bukan berarti sound battle ini dilarang dengan tidak boleh tentunya. Itu saya melihat merupakan sebuah ekspresi masyarakat, kebanggaan dengan merayakan kemerdekaan. Baik ya, Pak Novi, kalau melihat seperti itu, apakah memang ada juga fenomena yang benar terjadi di masyarakat itu adu gengsi gitu loh, adu gengsi di tengah-tengah masyarakat. Jadi wah ini RW 1 ini soundnya sekian loh lah, ini RW 2 jangan sampai kalah nih misalnya seperti itu. Nah ini adu gengsi masyarakat itu terjadi sekarang ini. Betul sekali. Kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, ada namanya adalah adu gengsi itu ya. Jadi ada semacam solidaritas kelompok. Ini yang cukup dikhawatirkan apa? Kelompok siapa? Kelompok misalkan kelompok ini, kelompok B banter-banteran son. Bahkan saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Ibtu ya. Sekarang ini ada perubahan sosial cukup tinggi. Pemuda sekarang urunan berapapun siap untuk kegiatan karnaval. 500.000 sampai jutaan berapapun rela ya. Tapi yang cukup perlu kita perhatikan dan juga perlu digarisbawahi dan diluruskan kembali adalah tidak hanya cukup untuk solidaritas kelompok yang ujung-ujungnya saingan antar kelompok. Salah satunya wujud yaitu geden-geden son. Dampaknya apa? Tidak sedikit ada berita-berita di luar Blitar kaca yang sampai bentet misalnya. Ada rumah yang sampai roboh. Bahkan ada orang sakit akhirnya mengalami kesakitan. Ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Sehingga tentu saja
solidaritas kelompok ini bagus, tetapi harus disadari bersama bahwa kita ingin membangun yaitu solidaritas nasional. Nah, sehingga tidak ada kesan saling bersaing, tapi bersama-sama dengan kelompok yang kuat ini membangun kebersamaan, saling bangga terhadap budaya, bangsa, dan yang terlebih penting lagi adalah tidak sekedar merayakan kemerdekaan, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Okay. Misalkan ada kejadian dirayakan di sana, dan saya yakin dari pihak kepolisian ya, kemudian dari panitia, dari pemerintah sudah ada edaran untuk mengatur tentang tindakan perilaku peserta atau mungkin yang nonton. Tidak boleh misalkan tawuran, jelas ya, tidak boleh minuman keras, itu dilarang keras dalam aturan, tapi prakteknya ini. Kenapa kok kadang-kadang dari kita, dari kepolisian, dari keamanan, dari panitia lepas kontrol? Karena kalau kita lihat bahwa ketika massa itu lebih dari 500-an ke atas, ini adalah ada namanya psikologis massa. Mereka itu lebih mendominan perasaan dibanding pikiran. Sehingga kita ada yang meletup, ini tawuran semua. Ikut juga ini yang perlu dikendalikan adalah psikologis massa, dikendalikan untuk ketertiban bersama. Kalau tadi Pak Novi mengatakan ada fenomena apa yang sekarang ini kita tahu yang melatar belakangi ketika pawai atau karnaval dibarengi joget non sewu Pak, buka baju, istilah Jawanya sampai OT-OT gitu ya. Kadang disertai Mira